Jogja vlog. It's been a long time since I was uploaded the last video. And as you guys see, sekarang aku lagi ada di Bandara Kuala Namu dan bakalan terbang ke Jakarta buat transit terlebih dahulu. So I'll let you know guys why this trip happened. It all started when I randomly asked my friend Ines to go to Jogja just 3 days before, and it's crazy, I know. And what's even crazier is she agreed with that with no doubt at all. So I was like, okay, come on girl. So besoknya kita langsung buat itinerary dan pesan tiket. Dan di sini aku udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan makan siang dulu. Nah, kenapa nggak sama Ines? Jadi at that time aku dan Ines itu at the different place. I'm in Medan and Ines in Jakarta. So simply we just agreed to just meet up in Jogja. Nah, di sini aku udah sampai di Bandara International Jogja. Sudah kena angin Jogja ya guys ya. Apakah angin Jogja ini akan mengubah mukaku menjadi ayu seperti mbak-mbak Jawa? No one knows. Oke, perjalanan panjang ini tidak berhenti sampai bandara karena aku harus naik kereta ke stasiun Tugu Jogja. Aku berangkat dari stasiun kereta yang ada di bandara. Dan just so you know guys, ini pertama kali aku naik kereta. Anjay, ini seperti mbak-mbak kuliah yang mau mudik ya. Nah, di sini gue bingung nih. Anjir, gue duduk di mana, Cok? Banyak banget pintunya. Nah, di sini aku udah di dalam kereta dan udah cari tempat duduk yang nyaman. Tiketnya murah, cuma 20.000. Nah, di sini aku lagi makan croissant atau apalah buat ngisi perut karena aku punya mah. Sambil aku cerita, first culture shock aku di Jogja adalah nunjukin arah pakai mata angin. Jadi basically orang-orang Jogja itu kalau kita tanya arah, mereka akan jawab pakai arah mata angin kayak ke barat, ke timur, which is for me it sounds really confusing and I'm not used to it yet. Next, when I arrive in stasiun Tugu Jogja, aku langsung pesen Maxim. And you know guys, di sini aku nggak ngedenger suara klakson sama sekali sepanjang jalan. Dan bahkan nih ya, another culture shock. Jadi di jalan ada ibu-ibu berhenti naik motor. Dan si supir Maximku ini cuma nungguin ibu-ibu ini sampai selesai dengan sabar. And it's totally different if you are in Medan guys. Yang udah buat nunggu sejam. And yaps, that's Ines guys. Jadi aku tuh pas nyampe langsung sewa motor dan jemput Ines di stasiun Lempuyengan. Dan di malam yang sama kita langsung decide untuk pergi ke mandatory place in Jogja called Malioboro. Malioboro hari ini rame dan crowded parah karena lagi 17 Agustus. Kita di mana? Malioboro. Gimana Malioboro? Gini di situ yuk. Kita mau belakang ini tuh, mau belakang ini. Ya kan? Yeay, mau nyebrang. Mau makan di situ. Makan situ. Jadi kami mau makan. Come on. Yeay, kita cari makan di angkringan. Turistik. Kita mau nyari makan angkringan. Yeay. Kita mau makan angkringan. Setelah makan, sisanya sampai tengah malam kita strolling around Malioboro. Besok paginya kita ke tempat sarapan legendaris di Jogja, yaitu Pasar Ngasem. Ada masakan rumahan dan jajanan pasar yang rasanya otentik di lidah orang Indonesia. Jadi guys, kami bertiga kami di Pasar Ngasem mau sarapan. Iya, ayo mau sarapan di Pasar Ngasem. mau ada sarapan tuh. Nyari sarapan dulu. Jadi ini warungnya Dedes mau sarapan. Nanti kita ngemper kayak gini guys duduknya. Seperti ini. Aku sarapan di warung prasmanan Yuira dan di sini aku pesen nasi prasmanan gitu sama wedang sereh.
kita memanipulasi asal kita biar identitas kita bilang kita anak UPN akuntansi. Oh iya, aku UPN aja lah. Mukanya nggak Iya. pakai kacamata begini. Selanjutnya kita ke bangunan bersejarah di Jogja yaitu Taman Sari. Tempat ini dibangun dengan arsitektur campuran gaya Jawa dan Portugis. Konon dulu tempat ini dibangun sebagai tempat perlindungan dan tempat beristirahat raja dan keluarganya. Dan bagian kolam ini berfungsi sebagai tempat raja bersenang-senang dan melihat selir-selirnya mandi. Selain itu juga ada ruangan khusus seperti sauna dan ruang pakaian untuk permaisuri. Kalau kalian keliling, tempat ini beneran luas banget tapi benar-benar bagus dan magical. Jadi guys, we have done visit Taman Sari. And now we are going to near there called the place called Keraton Yogyakarta. And what's so dreamy adalah jalan di gang kecil yang sepi dan tenang kayak gini dan ketemu warlock yang ramah-ramah di jalan. Next, jalan sedikit aku ke Museum Kereta Keraton Jogja. Di sini banyak banget peninggalan Keraton Jogja, bisa foto booth dan main game juga. Nah, di sini banyak banget koleksi kereta Keraton Jogja, ada yang puluhan sampai ratusan tahun loh. Dan kereta-kereta ini masih digunakan di upacara-upacara tertentu di keraton. Dan semua kereta ini bakalan dimandikan 1 tahun sekali di bulan Suro. Stop kita adalah Keraton Jogja Hadiningrat, ya kan? Ini di jalan kita nggak bisa banget kalau ngelihat yang lucu-lucu, jadi kita beli gelang lagi. Padahal di Malioboro kemarin udah. Next, aku ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, di sini tuh biasanya ada pertunjukan, cuma kemarin tuh aku kesiangan jadi nggak sempat. Di sini banyak banget turis dari mancanegara maupun lokal dan ada juga tour guide-nya. Ada banyak banget spot yang bisa kamu kunjungin dan salah satunya adalah ruang daur hidup yang secara khusus membahas upacara tradisi keluarga keraton. Upacara ini dimulai dari manusia masih di dalam kandungan, manusia lahir, remaja, perkawinan, hingga kematian. Tempatnya luas dan seru banget dengerin tour guide-nya cerita tentang sejarah keraton. Selain itu sebenarnya juga ada pameran, cuma pas kita kesana itu lagi tutup. Udah setengah perjalanan. Ya ampun. Yeay. Gak ditariknya aku dari tapi jadi habis kami sibuk jadi turis, kami masih ingat gereja guys. Orang di Pakuwon mau gereja di GMS. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Semangat. A few moments later. Malamnya kita ke Jalan Parwiro Taman untuk makan malam dulu. Di pinggir jalan kita lihat ada satu resto gitu namanya Seroja dan kita decide untuk makan di situ. Nah, kita pesen terus kita mau bayar dong. And surprisingly hari itu mereka gratis. Kaget? Ya jelas. Tapi kita senang karena dapat jackpot makan gratis. Rasa makanannya enak dan porsinya juga oke. Jadi kami lagi di Jalan Parwiro Taman mau ke Tempo Glata sama Artisan Bakery and Office. Yeay, mau strolling around aja sih. Bye-bye guys. Ya, wah kita di Jalan Parwiro Taman sangat sunyi, sepi, tapi rame karena banyak bule.
Tapi kita sepi jalannya. Kenapa guys? Karena semuanya pada di tempat makan gitu. And that's all our first day story in Jogja. Sampai ketemu di part 2.